Yo, kembali channel gua. Oke, ini kita ke podcast lagi nih ya. Marvel lagi nih ya. Marvel lagi, tapi kita akan bahas mengenai trailernya Doctor Strange Multiverse of Madness nih. Ini juga jadi planningnya udah gua lama mau bikin, cuman gak ada waktu. Tapi sekarang kita langsung ke jalan sekarang ya. Tanggal 23 Januari tahun 2022 nih kita rekamannya. Oke, kita langsung bersama dengan 3 tamu yang udah terpilih oleh Mario Jolo Podcast ya, yang udah mendaftar. Dan 3 orang ini akan menemani gua untuk membahas mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness alias Oke, kita sebut aja dari Bang Lutfi Abiu nih. Halo Bang Lutfi. Halo semuanya. Oke, siap-siap. Dan juga ada Bang Dava Ali Mulyawan nih. Halo. Oke, siap-siap. Dan juga ada Bang Dio Said Asikri. Halo, Bang. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Oke, malam. Siap. Oke, ya kali ini kita akan bahas mengenai Multiverse of Madness nih. Oke, jujur aja nih. Oke, dari gue mau tanya ke beberapa kalian nih sebelum kita masuk ke beberapa dari scene-scene-nya nih yang akan kita bahas. Menurut kalian setelah kalian nonton trailernya ya Multiverse of Madness di setelah No Way Home kemarin, itu apa pendapat kalian? Apa yang ingin kalian sampaikan mengenai trailer dari Multiverse of Madness? Dimulai dari Bang Luffy dulu nih. Trailernya sih menurut gue bagus gitu. Sam Raimi kan emang sinematografinya emang bagus kan. Dia juga udah di industri udah lama juga. Jadi kayaknya emang udah nggak perlu diraguin lagi sih untuk sinematografi dan lain-lainnya. Bagus sih menurut gue trailernya, solid menurut gue. Oke, siap. Ada lagi yang ingin lo sampaikan gitu, Pak Luffy? Apa ya? Kayaknya ini kan juga film horor pertama MCU ya. Jadi pertama ini baru gitu. Dan menurut gue emang cocok gitu ya Sam Raimi untuk film-film ini gitu. Karena dia juga beberapa ngedirect film-film yang horor juga. Jadi menurut gue pilihan yang cukup bijak lah untuk milih Sam Raimi direct film ini. Kayak gitu menurut gue. Oke, siap. Thank you Pak Luffy. Kita langsung ke Bang Dava nih. Menurut gimana nih soal trailernya Multiverse of Madness nih? Kalau menurut gue sih bagus sih, karena kan ini kan MCU pertama kali yang versi dark gitu, sangat bagus sekali. Yang gue tunggu tuh di trailer tuh ada America Chavez sih, itu yang gue tunggu sih. Selalu ya, yang cewek ya, selalu kata cewek American Chavez. Tapi Bang Dava, ini kalau gua boleh tahu nih, ini kan gua juga belum ekspor Marvel lebih lanjut nih, dan si American Chavez ini siapa sih? Ini gua belum tahu soalnya nih. Sepengetahuan lo, ini si American Chavez ini siapa? America Chavez nih kayak apa ya? Kayak sihir juga sih, tapi dia pakai portal waktu yang kayak bentuk bintang gitu. Kalau lihat trailernya itu kan ada Defender Strength, nah disitulah portal bintangnya yang warna biru-biru itu. Oh, kayak ini apa namanya? Kayak penjelajah waktu, cuman portalnya bintang ya, bener ya? Iya, benar. Oh, oke. Soalnya gini Pak, masalahnya di No Way Home kemarin konsep artnya sempat ada yang ditunjukkan bahwa sebenarnya yang buka portal itu bukan si Ned, melainkan America Chavez yang akan membuka portal si Superman Toby sama Andrew. Aduh. Nah, iya benar. Katanya gitu sih. Lebih bagus dia sih daripada Ned. Maksa banget Jir, sumpah. Setuju. Lebih masuk akal dia. Aduh, bodoh lah. Oke, thank you Bang Dava. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dari Bang Dio Said Asikri, menurut gimana nih soal MOM ini? Oke, selamat malam semuanya. Menurut gua itu jujur gue excited banget ngelihat Doctor Strange kedua ini. Bener-bener kayak wah gila. Ini adalah film yang benar-benar ditunggu setelah gue pribadi sendiri setelah No Way Home kemarin, Avengers Endgame, No Way Home, dan juga MOM ini, karena gue benar-benar tertarik dengan cerita yang disajikannya gitu, apalagi mengenai multiverse yang sebelumnya dikenalin di No Way Home itu gitu. Benar-benar kayak gila, ini gue harus nonton nih gitu kan, seru banget lah pokoknya. Mudah-mudahan aja gitu nggak mengecewakan ekspektasi gue gitu, karena ya namanya Marvel kan dia emang benar-benar menurut gue niat banget gitu memproduksi sebuah film gitu. Tapi ya itu tergantung orangnya gitu. Ini tergantung gue sih. Ini perspektif gue sih gitu. Oke, siap. Tapi gini Bang Diof, gue mau tanya nih satu hal lagi nih. Gue mau tanya mengenai dari segi kan ini kan adalah film Sam Raimi lagi. Jadi film Sam Raimi pertama di MCU nih. Di MCU sebelumnya kan sebelumnya dia kan dari Spider-Man trilogi tuh yang dulu. Nah, di Sam Raimi ini yang lo lihat di sini tuh menurut gimana? Apakah ada kemiripan dengan Spider-Man trilogi dulu dengan dengan angle kameranya lah atau vibe-nya lah, atau gimana dari trailer ini? Lu ada notice gak di situ? Jujur gue nggak notice sebenarnya, tapi gue pengen tahu nih. Jujur gue pengen tahu nih. Oke, setelah Sam Raimi itu kan dia kan ada trilogi Spider-Man ya kan, yang itu. Nah itu sukses besar kan.
sukses besar. Nah kira-kira ini dia bisa gak sih apa ngebawa MOM ini ke skala yang lebih besar daripada Spider-Man itu sendiri gitu. Dan gue rasa dengan adanya apa tema horor yang diangkat sama sutradara sendiri MOM ini gitu, kayaknya ini bakal benar-benar lebih dari ekspektasi gitu. Oke, siap. Thank you. Oke, kita akan bahas mengenai dari persin trailernya ya, karena ini gue juga mau membreakdown trailernya bareng kalian bertiga nih. Oke, kita pertama di adegan ketika si Wanda ini itu ketemu sama si Doctor Strange, itu terkait sebuah taman gitu, dan si Wanda ini dia tuh ada twist di mana dia tuh pernah mengalami apa ya, kayak apa, Westview. Nah ini Westview namanya apa ini, Westview nih yang udah nonton WandaVision nih, ini Westview sebenarnya apa nih? Karena soalnya gue belum nonton soalnya WandaVision, gue cuma nonton beberapa episode doang. Tapi sampai ending gue nggak nonton karena entah kenapa gue, aduh, ya udah. Oleh kalian gimana? Ada yang kita tahu nggak? Jadi Westview setahu gue itu adalah realitas yang dibuat Wanda sendiri itu, karena dia nggak bisa move on lah gitu dengan kematian Vision itu. Tapi itu berbentuknya sebuah kota gitu. Tapi ini mohon maaf ya, gue spoiler dikit aja kali ya. Spoiler aja nggak apa lah, karena gue juga aja WandaVision kan tarik pak. Westview ini kan sebuah kota yang dibuat Wanda kan. Tapi di kota ini tuh ternyata ada penyusupnya gitu. Nah mungkin nanti lo bisa lihat sendiri apa di filmnya gitu kan. Nah kan lu juga kan belum nonton gitu. Jadi itu aja sih yang gue bakal sampaikan gitu. Oke, jadi kayak Wanda ini menciptakan sebuah realitas sendiri di mana itu ada Vision, karena Visionnya udah mati kan di itu. Oh. Tapi dia nggak bisa move on kan, gitu. Jadi ya gitu deh. Oh, jadi gini, ibarat kata itu kayak Wanda itu kayak dia tuh stres, dia tuh nggak bisa move on, dia bikin realitas gitu. sendiri. Oh, pantesan aja trennya. Realitas gitu. Oke, gue baru masuk pak. Oke, siap. Karena gue lihat ini apa WandaVision yang gue ngeliat, tapi kok ratingnya kok tinggi. Aduh, kok banyak suka ya? Kok gue jadi ragu nih mau nonton apa enggak nih? Oke. Soalnya jujur aja nih, WandaVision itu yang gue lihat tuh ada apa? Quicksilver kecil lah, Wanda pakai suit dari komik lah, dari komik banget. Visionnya juga itu, ini apa ini? Gue nggak tahu ini. Semua itu yang gue ragu sih ketika gue nonton WandaVision. Tapi at least bagus ya itu ya. Tapi nggak ada unsur SJW segala macam, nggak ada kan ya situ. SJW apa sih? Kayak waduh. Kayak gay, LGBT gitu. Kayak gimana ya? Apa namanya? SJW itu kayak gitu, kayak karakter perempuan ini itu lebih ditonjolkan, dan juga kayak seolah-olah pemeran cowok yang lain itu dikira kayak sampah gitu loh. Jadi kita tuh yang cowok-cowok kayak dihina gitu loh. Maksudnya kita nggak berguna di hadapan cewek gitu loh. Itu namanya SJW. Jadi ceweknya lebih diutamakan gitu loh. Enggak ya? Tapi lebih kalau untuk point of view-nya, itu lebih ke ya benar. Wanda sendiri gitu. Oke. Karena kan ini juga show Wanda kan, jadi emang karakter utama juga cewek, tapi semuanya dapat porsi yang pas lah menurut gua. Jadi nggak banyak yang diinin gitu. Oke, siap. Kalau Bang Dava tadi, mungkin Bang Dava mau bisa berkomentar nanti. Bang Dava mau ngomong tadi apa sih? Kalau di cerita Wanda itu kan dia lebih ke apa sih, kayak keluarga gitu loh, kayak belum move on dari si Ultron lah. Yang ibaratnya kan Ultron kan mati karena dibunuh sama Thanos gitu pas Vision bro, Ultron. Waduh, ngeri pak, ngeri. Wanda sama Ultron, astaga. Lagi di perjalanan soalnya. Varian maksudnya. Oke. Karena dia belum move on dari Vision sih, makanya dia buat realitas di Westview itu, karena di Vision ini nitip warisan supaya dia tuh buat rumah impiannya gitu oleh Wanda. Oke. Berarti ini seperti itu ya. Mungkin akan gua tonton. Katanya ada villain ini ya, Agatha Harkness dan segala macam itu apa ya? Gue nggak tahu, soalnya gue belum nonton nih. Gue nggak bakal spoiler aja, nggak apa lah, karena ya lebih baik gue ke spoiler daripada gue tuh nonton terus gue kecewa sendiri gitu loh. Gak apa sih, kalian spoiler aja nggak apa sih? Agatha Harkness itu villain utama di sini. Dia yang apa ya? Istilahnya memprovokasi Wanda untuk ngebikin realitas baru inilah gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti jadi gini, Agatha Harkness ibarat katanya itu kayak mau ngompol-ngompoli Wanda agar supaya dia tuh membuat realitas sendiri, sehingga dia tuh nggak tahu tampaknya dia tuh membuat realita baru ini seperti apa. Jadi dia nggak tahu efek sampingnya seperti apa ketika dia tuh buat realita baru, jadi seperti itu ya. Dia yang mendukung lah gitu.
Oke. Gue boleh nangkap nih. Oke. Siap. Nanti gue akan nonton lah. Oke. Kalau bagus gue review. Kalau jelek gue roasting, Pak. Nanti tunggu aja lah WandaVision lah. Oke. Lanjut. Gue akan bahas mengenai sanctumnya di Multiverse Madness nih. Kalian masih ingat gak ketika si Doctor Strange menaiki tangga itu ada sanctum, di mana sanctum itu tuh kayak sanctum, bukan sanctum dari universe MCU ya, itu kayak sanctum dari universe lain gak sih? Karena hancur dan banjir gitu loh. Itu menurut kalian gimana tuh dengan scene itu? Kalau menurut saya tuh emang bisa jadi ya itu dari multiverse lain karena itu kan multiverse ya. Iya. Karena dia bisa loncat ke multiverse lain gitu. Bisa jadi itu di The Doctor Strange yang lain kayak Defender Strange sama Evil Strange gitu. Oke. Earth-nya Evil Strange ya, yang kita lihat kayak yang ngomong orang kayak, wah itu Mephisto. Karena gue juga berpikir hal yang sama, Pak. Benar-benar. Katanya bakal ada 3 Doctor Strange sih katanya di rumornya. 3 ya, Doctor Strange MCU, Supreme, sama Evil. Oke. Iya. Defender. Iya, sama Defender. Wah, apa ini? Gua nggak tahu nih. Defender Strange ini apa ini maksudnya? Gua nggak tahu nih. Apa ini Defender Strange ini? Ada bisa jawab? Terserah, bebas. Defender Strange itu kayak apa ya? Dia pakai baju warna merah sih, kayak rambutnya diikat sih. Ini tuh dari dari universitas, karena di komiknya juga ada sih. Defender Strange. Oke. Ada. Berarti banyak banget varian dong. Berarti varian Doctor Strange ada banyak banget dong di sini nanti. Wah, anjir. Oke. Kalau dari Bang Lutfi, Bang Diouf gitu, mungkin ada bisa menjelaskan lebih lanjut gitu mengenai ini? Ya, itu kemungkinan bisa jadi emang dari multiverse lain ya, karena kan ini nge-explore banget multiverse. Judulnya aja multiverse gitu kan, nggak mungkin di satu Earth doang. Jadi kayaknya ada kemungkinan. Iya, banyak varian di Earth lain gitu. Iya, gitu bakal nge-explore banget nih kayaknya nih film ini, jadi kayak makanya lama ya durasinya katanya gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Oke. Siap. Thank you. Kalau dari Bang Diouf mungkin bisa menjelaskan mungkin lebih detail gitu atau gimana, Bang Diouf? Oke, kalau dari gue sendiri sih kayaknya itu efek samping dari mantranya ya. Kan gini loh, No Way Home ya, kita bicara No Way Home dulu. Itu ibarat tuh rune of call itu ditambal, mantra penambal. Nah, ketika mungkin di multiverse itu di MOM itu jebol gitu kan, dan tiba-tiba langsung kayak ngancurin Sanctum Sanctorum, ataupun itu ada di universe lainnya gitu, bukan di universe MCU, tapi Sanctum Sanctorum itu ada di universe lain selain MCU itu, mungkin di universe-nya Doctor Strange, Supreme ataupun Defender Strange gitu. Tapi gue rasa sih ya, kalau gue sendiri itu mungkin efek samping jebol multiverse yang waktu itu ditambal sama Root of Call itu gitu sih. Oke. Siap. Thank you, berarti oke, gue bisa paham nih. Tapi gini, menurut kalian bertiga nih, terpecahnya multiverse MCU itu karena apa sih? Apakah cuma Peter Parker yang doang dia tuh cuman dengan alasannya lucu, dia tuh kayak gua mau Ant-Man doang juga yang tahu. Gua juga mau Ned juga, MJ juga. Kalau jebol cuma gara-gara Peter Parker juga istilahnya kayak konyol aja sih, dengan multiverse pecah tuh hanya karena Peter Parker doang. Apakah ada faktor lain gitu atau gimana gitu? Selain Peter lah, karena menurut gue kalau gue lihat Peter Parker doang yang dia memecah multiverse kayak alasannya konyol gitu loh, kalau menurut gue ya kayak konyol banget sih kalau gagal dia doang, cuma anak labil doang gitu loh. Pasti kayaknya ada faktor lain sih selain Peter Parker gitu, pasti ada. Yang kita tahu di Loki juga kan yang penjaga multiverse juga udah mati gitu kan, dibunuh sama Sylvie, yang artinya juga multiverse sekarang udah pecah gitu. Jadi kayaknya emang bukan gara-gara Peter Parker doang, pasti ada faktor lain juga yang bikin semua ini kejadian. Kayak gitu sih menurut gua. Oh iya Sylvie ya. Lupa Pak. Oh iya Loki ya. Lupa. Sorry. Oke. Oh iya Kang mati ya. Oh iya siap. Ya sih bener juga sih, kayak itu sih. Kayaknya itu ya. Tapi kalau si WandaVision di ending episode tuh, apakah itu membuka multiverse juga nggak sih? Yang Wanda dia tuh bersemedi, terus dia mendengar ada suara anak-anaknya dari multiverse lain tuh, itu mengaruh juga sih? Apa itu berpengaruh ke multiverse juga atau gimana? Gue mau tanya ke Bang Dava dulu nih. Mungkin Bang Dava bisa menjawab mungkin yang si WandaVision episode terakhir, mungkin kalau lu udah nonton gitu. Ya sih, katanya kan anak ada hubungannya dengan Multiverse of Madness. Nah, katanya di film itu anak-anaknya nanti udah gede.
kalau nggak salah. Berarti time skipnya ke situ mungkin berarti akan ada time jump berarti gitu ya. Gua mau tanya ke kalian juga nih, beberapa scene juga kita udah tahu ya bahwa itu adalah sanctumnya dari multiverse lain lah ya. Oke, kita bisa berpendapat seperti itu. Dan scene selanjutnya ini gua mau bahas mengenai di mana adanya Shumagorath. Shumagorath namanya. Shumagorath ya. Atau apa sih namanya itu kena lisensi atau gimana nih? Ini gua nggak tahu nih. Itu Shumagorath atau gimana nih? Iya. Katanya Gargantos. Sama Gargantos semuanya. Gargantos. Oh, Sekarang Gargantos. di film namanya Gargantos. Katanya Gargantos sih katanya. Oh. Gargantos. Oke. Gargantos ya. Oke. Siap. Makanya kalau gua lihat Gargantos sih ini apa ya? Katanya itu adalah villain paling OP di Doctor Strange universe ya. Itu sebenarnya kalau kalian mungkin kalian lebih tahu nih tentang Gargantos atau Shumagorath yang namanya nggak bisa dipakai karena lisensi. Itu menurut kalian gimana tuh? Apa maksudnya itu monster apa ya? Maksudnya itu apakah dia tuh berpengaruh ke multiverse atau gimana? Gua nggak tahu nih. Apakah cuma monster dimensi lain doang? Gua nggak tahu nih. Dari kalian ada yang tahu nggak sih? Dari gue ya. Oke. Kalau menurut gue sih Gargantos itu apa ya, makhluk dari universe lain sih bang, gitu. Sorry juga ini gue matiin kamera, mungkin lagi jelek sinyal di sini. Oke, apa? Dari universe lain ini kayak apa? Karena kan gue juga denger ya, lu tahu What If gak sih, kan series What If kan angkat multiverse ini juga kan, angkat temanya. Nah itu katanya sih ada kemungkinan karakter yang di What If itu diadaptasi ke live action gitu ya. Kita bisa lihat sekarang mungkin Supreme Strange ataupun Doctor Strange itu kan, tapi dan juga Gargantos itu sendiri gitu kan, kita bisa lihat. Jadi ya gue rasa itu makhluk pindahan dari universe-nya What If ke universe MCU gitu sih. Oke. Ini ya, kalau nggak salah itu ada di scene episode pertama ending nggak sih? Itu yang si AJ Carter tuh kan ketarik sama tentacle something tuh. Itu nggak sih Shumagorath itu? Nah iya benar. Iya benar itu. Oh. Gue rasa juga, iya. Nah gue rasa juga mungkin Captain Carter itu nanti bakal muncul juga sih gitu. Waduh. Karena ya gue rasa kurang aja gitu kalau misalkan Captain Carter nggak ada gitu. Katanya sih. Kurang aja, gitu. Dengar gitu rumornya sih gitu. Ya, rapi banget. Waduh. Oh iya. Itu kan kalau What If kan satu episode kan satu permasalahan kan yang nggak nyambung gitu loh, satu episode ke episode yang lain kan. Itu benar-benar ending ke satu episode doang. What If yang gua lihat ya. Iya sih bener sih. Kata-kata kalau dia tuh nggak dilanjutkan lagi kayak nanggung banget sih, dia tuh ketarik sama si Gargantos udah selesai. Aneh aja gue ngeliatnya. Oh iya. Oke. Aduh kayaknya menarik nih. Berarti cameo-nya bakal banyak nih katanya si Multiverse of Madness. Tapi ada juga bilang bahwa Mom ini katanya ada berbagai macam kata-kata Marvel selain MCU yang lain. Contoh kayak ada Ghost Rider versi Jodie Blaze, katanya gitu. Ghost Rider Jodie Blaze katanya kita nggak tahu kan. Sampai ada foto-foto mengenai cast palsu dari MCU sendiri. Itu mereka tuh ngerilis ada cast yang akan tampil, which is adalah cast palsu. Sampai Leonardo DiCaprio main, Pak. Lawannya delay juga dari museum apa coba itu ngakak, Pak. Iya, benar. Benar. Dan ada dari Iron Man sih yang diperanin sama Tom Cruise. Oh iya. Oke. Tom Cruise nih. ini adalah gini ya. Ini adalah sesuatu yang sangat impossible menurut gua. Apa ini? Kalau menurut gue ya Iron Man versi Tom Cruise sih kalau untuk sekarang ya mungkin dia kayak terlalu gimana ya, tua gak sih Tom Cruise, karena kan dia udah meranin banyak film ya, jadi dia kayak agak hard sih kalau meranin untuk Tony Stark ya buat sekarang ya. Cuma nggak kemungkinan ya, berapa persen ya dia gabung lah, maksudnya itu bakal jadi cameo tuh ya, bisa jadilah gitu, bisa ada kemungkinan gitu. Tapi kalau untuk maksudnya kayak meranin Tony Stark dia udah ketuaan sih. Oke. Iya sih. Si Tom Cruise. Dan gue pun juga masih belum percaya ya. Oke. Siap. Iya sih bener sih. Kalau dia muncul lagi sih kayaknya aneh juga deh. Kayaknya Tom Cruise udah tua, Pak. Umurnya udah 50-an ke atas. Bagus sih sebenarnya Tom Cruise itu, dia meranin semua karakter ya. Kita tahu sendiri emang dia
aktor berbakat gitu kan. Gue rasa dia cocok sebenarnya, tapi alangkah baiknya sih yang 45 sampai 50 lah gitu kan, apalagi kalau si Tom Cruise ini dia udah 50 ke atas ya. Ya gak sih? Iya, 50 ke atas sih dia di. Jadi ya gue rasa ya cocoknya sih 45 atau 50 lah. 58 48 gitu kan. Gini dari Bang Dava nih. Menurut lo soal si Tony Stark si ini Tom Cruise menurut gimana nih? Oh, menurut gua sih kayak apa ya? Kayak nggak sesuai ekspektasi aja gitu, kan dia kan udah apa sih, udah agak tua gitu. Waduh, ekspektasinya gimana ya kalau dia ini? Itu sih. Karena juga kan apa bakal ada film apa ya, Mission Impossible juga bakal gabung juga, tapi apa ya, kayak nggak ekspektasi aja sih kalau Tom Cruise jadi pemain gitu di variannya. Iya sih, varian ya. Iya varian ya. Dia varian dari universe mana tuh? Masalahnya kita nggak pernah lihat dia sebagai Iron Man tuh, nggak pernah loh. Si Tom Cruise ini. Kecuali kalau dia tuh pernah main Iron Man di film sebelumnya, sebelum MCU, nggak masalah. Itu kita bisa tahu. Tapi kalau dia kan bener-bener baru. Waduh, gimana nih? Gua nggak tahu nih. Dari kalian ada bisa berkomentar mungkin? Bang Lutfi mungkin? Bang Lutfi? Kalau universe Tom Cruise Iron Man masih belum tahu juga sih. Belum ada informasi yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk dia sebagai Iron Man sebenarnya agak aneh aja gitu ngelihat Iron Man jadi orang lain gitu ya, bukan Robert Downey Jr. lagi. Dan sekarang juga umurnya udah 60 tahun kan si Tom Cruise ini, jadi kayaknya ya udah agak tua lah gitu. Kayak gitu sih. Iya sih. Kecuali kalau si Tom Cruise masih muda gitu ya, nggak masalah sih dia menonton sosok Iron Man yang lebih muda, nggak masalah. Karena secara fisik Tom Cruise tuh seperti itu, apa ya, dia beberapa sebagai Tony Stark tuh udah mulai bisa bagus loh. Dia bisa jadi karakternya sombong, bisa dia apa ya, wajahnya udah bener-bener mirip banget sama si Robert Downey Jr. kalau kita lihat secara fisik ya. Cocok banget sih. Tapi ya secara umur. Oke. Gak tau juga ya tapi kita tunggu aja lah hasilnya gimana sih nanti. Oke, siap. Lanjut nih. Gini, gue mau bahas mengenai beberapa hal lagi nih dari trailernya Doctor Strange Multiverse Madness. Kemarin tuh kita bisa melihat apa ya, itu ada sebuah multidimensi. Kalau kalian lihat Doctor Strange ketika dia buka pintu besi, itu ada kayak apa ya, kayak multidimensi gitu ya. Multidimensi kayak berbagai macam pintu ada di sana. Itu menurut kalian apa sih itu? Itu apa ya? Itu kayak multidimensi atau gimana tuh? Jadi mereka masih bingung kali. Kayak ketika gerbangnya kebuka, ini ada apa. Jadi kayaknya ini circle-nya multiverse gitu kayaknya ya. Makanya kalau gua lihat situ kayak aneh aja. Ini apa gitu. Karena kita lihat di film Doctor Strange kemarin tuh gak ada multidimensi seperti ini sih. Gak ada. Makanya gua bilang ini apa? Makanya gua nggak tahu itu kayaknya ya, kita nggak tahu sih itu kayak multidimensi atau segala macem. Ya who knows gitu, kita nggak tahu sih. Mengenai apa pintu yang kayak di TV itu ya? Iya gak? Yang apa? Yang kayak pintu besi itu. Yang pintu besi. Pintu besi ketika dibuka. Ayo masih ingat nggak? Ya, tahu. Itu gue rasa sih itu tahu. Tapi gue rasa ya itu bukan pintu deh kayaknya. Itu kayak ada di sebuah kayak apa tuh, kayak lu tahu gak sih gunung Olympus yang di Yunani itu. Kalau nggak salah itu tuh kayak kuil. Kayak di kayak kapal selam gitu sih pintunya itu. Yang bersejarah. Ya. Oke. Yang kayak kapal selam gitu ya. Oke, siap. Iya sih, bener sih, kok gini gitu. Iya, kedengeran. Gue rasa sih itu kayak kuil Parthenon, kalau nggak salah itu ada apa di Yunani itu, kayak ruang terbuka tapi kayak hancur gitu loh, kuil. Ruang terbuka tapi hancur gitu. Ada tuh kayaknya mirip kayak gitu-gitu. Gue rasa sih itu pintu TVA, tapi mainkan itu kayak kita tuh sebuah kuil yang hancur gitu, atapnya yang hancur gitu ya, tapi masih ada tiang-tiangnya gitu kan. Pernah lihat gak sih lu kayak pecahan gitu? Oh iya, ngerti. Oke. Nyambungnya ke situ berarti ya. Tapi itu nggak sih? Itu kan katanya gitu ada hubungannya dengan TVA yang hancur nggak sih dari Loki itu? Kan sempat-sempatnya ada rumor yang mengatakan bahwa itu si Mobius akan tampil kan, si Mobius. Bukan Morbius ya, Mobius dari Loki. Mobius dari Loki sama Loki sendiri, katanya seperti itu. Itu nyambung gak sih? Gue rasa nyambung sih. Nyambung ya? Sama sih nyambung sih, karena kan ya nyambung. Karena kan itu kan kayak multiverse sih, kayak varian sih. Nyambung sih, bakal nyambung. Bener nyambung sih kayaknya.
Oh, oke. Tapi gini ya, banyak banget juga rumor yang mengatakan ya seperti itu ya, rumor-rumor yang gila aji konde. Banyak banget rumor-rumor yang hampir nggak bisa terpercaya sih. Loki bakal masuk. Oke, Loki katakanlah ya bisa jadi karena dia kan masih ada hubungan dengan multiverse lah ya, dengan series yang ditampilkan di Disney Plus kemarin. Sama ini apa namanya, katanya juga ada beberapa rumor banyak banget nih. Gue mau bahas salah satu lagi nih, Ghost Rider nih. Nah, Ghost Rider ini katanya ini akan muncul sebagai debut awalnya di Multiverse of Madness, tapi Ghost Rider-nya versinya Jodie Blaze. Nah, tapi kalau kita sambungkan lagi dengan Agents of S.H.I.E.L.D. itu kan Jodie Blaze sudah bukan Jodie Blaze lagi Ghost Rider-nya. Itu melainkan adalah si Ghost Rider-nya versi Robbie Reyes di dalam sesi Agents of S.H.I.E.L.D. Itu kan dasar utamanya dengan MCU tuh. Ini yang bener yang mana nih menurut kalian nih? Gua nggak tahu nih. Yang bener yang mana nih? Gua nggak tahu nih. Katanya kan rumornya Johnny Blaze ya. Bisa jadi itu kayaknya bukan Ghost Rider yang utama di MCU sih. Kayak Ghost Rider utama di MCU masih yang lain gitu. Kayaknya bisa jadi dari multiverse lain, kita juga nggak tahu kan. Multiverse itu namanya juga multiverse. Jadi bakal banyak kayaknya sih kemungkinan yang kita nggak bisa bayangin, tapi bisa aja kemungkinan gitu kejadian di film ini kayak gitu sih menurut gue. Bisa jadi Ghost Rider yang lain kita nggak tahu kayak gitu. Oh iya, berarti ini ya. Jadi yang kita lihat di Agent of S.H.I.E.L.D. ketika si Jodie Blaze itu transfer kekuatan ke Robbie Reyes, itu kayak bukan Jodie Blaze versi Nicolas Cage ya. Bukan ya, itu Jodie Blaze versi yang MCU ya. Tapi kita belum tahu siapa aktornya gitu ya. Ya bisa jadi kan, kita nggak tahu. Oh, oke. Iya sih benar. Oh, ya benar juga nih. Oke, benar juga nih. Anjing merinding bangsat. Multiverse of Madness gimana ya? Aduh. Oke. Katanya Multiverse of Madness juga villain juga berbagai macam banyak gitu loh. Jadi gak cuma varian Doctor Strange doang. Nah, gue mau tanya tentang si Supreme Strange sih. Nah, si Supreme Strange kan adalah si evil Doctor Strange yang udah kita lihat di ending trailer kan ya. Itu ini gue mau tanya nih. Kalau kalian udah nonton What If episode 6, itu kan ada si Supreme Strange tuh, yang dimana di ending episode kan kita bisa bilang bahwa dia kan udah tobat tuh. Dia kan udah tobat, tapi kok di sini kenapa dia tuh kalau dia benar-benar ada dari universe sama, kenapa dia jadi jahat lagi? Ini gue nggak tahu nih. Ada bisa jawab nggak? Ini benar-benar dari universe sama atau ya mungkin Supreme Strange dari universe lain atau gimana? Gue nggak tahu nih. Dari Bang Albert nih, mungkin yang lebih tahu ini Bang Albert. Ya itu sih yang dari seriesnya What If itu, yang Full Strange itu. Bang, karena kan gue juga belum nonton juga What If ya, jadi kurang paham sih. Tapi kayaknya sih si Supreme Strange ini bisa jadi dia kemungkinan baik sih, maksudnya baik. Kayak hitungannya dia di awal doang jadi villain, tapi akhir-akhirnya bakal jadi baik sih. Biasanya kan begitu ya, banyak kejutan kan begitu. Jadi sih begitu ya. Itu kan baru teori, baru duga-duga kan. Itu juga nggak tahu kan. Bisa jadi sih kayak gitu ya. Nggak mungkin sih dia bakal jadi villain yang emang villain besar banget di MOM gitu. Kan masih banyak villain yang lain kan. Jadi kemungkinan dia paling ya di awal doang jadi villain. Tapi di akhir kemungkinan ya bisa lah dia jadi baik lah gitu. Maksudnya ngebantu Doctor Strange gitu. Walaupun ya kita yang tahu kan kalau dari What If kan Supreme Strange itu kan kayak jahat gitu ya. Maksudnya dia memanipulasi dimension gitu ya. Pokoknya gitulah. Iya. Kita nggak tahu sih. Oh, oke. Masih kemungkinan ya. Benar. Oke. Tapi ini, gue mau tanya nih, banyak banget juga yang mengatakan bahwa itu adalah Mephisto. Kayak Mephisto nih, karena kalau kayak udah baca komiknya ya, Mephisto itu kan juga iblis tingkat tinggi di Marvel Universe yang bisa dibilang dia tuh bisa meniru orang loh. Dia bisa meniru loh. Nah, gue curiga itu juga Mephisto. Nah, yang kalau Mephisto ada di situ, berarti kan bisa jadi Ghost Rider juga masuk kan di situ kan, kalau mereka mau menulis script seperti itu ya. Tapi menurut kalian itu Mephisto atau Supreme Strange sih? Menurut kalian nih, setelah kalian lihat trailer itu Mephisto atau si Supreme Strange sih? Kalau menurut gua sih itu apa ya? Evil Soccer Supreme kalau menurut gua sih. Kalau Mephisto nggak mungkin juga sih, tapi bisa jadi itu kayak Mephisto kayak terjebak gitu sih antara dua itu sih. Oh, oke. Berarti masih belum valid ya? Yang mana ya gitu ya? Ya, masih belum valid sih. Oke. Kalau Bang Luffy? Menurut gue juga kayaknya itu masih Supreme sih kayaknya ya. Tapi kalau misalnya emang mereka pengen masukin Mephisto juga sebenarnya masuk akal aja gitu kan, ngejulin Ghost Rider sama Mephisto kan itu berhubungan banget kan. Jadi masuk akal aja kalau misalnya itu Mephisto, tapi menurut gue itu Supreme sih, masih Supreme Strange kata gue. Supreme ya. Oke. Siap. Kalau Bang Diov nih? Ya, menurut gue sendiri sih itu kayaknya Supreme Strange, Bang. Belum tobat deh kayaknya.
belum tobat. Tapi oke. Gue rasa nih gini, bentar. Si Supreme Strange itu dia ketarik justru pas si Doctor Strange sendiri dia ngerapal mantra Rune of Call itu gitu. Karena banyak di No Way Home itu yang ketarik pas saat kayak si Dr. Octopus gitu kan, terus kayak si Electro gitu kan, dia kan ketarik pas dia lagi ngapa-ngapain gitu. Karena gue rasa juga kayaknya sih, gue nggak tahu ya, itu keambil juga pas dia lagi melakukan sesuatu gitu si Dr. Strange Supreme itu gitu. Sebelum dia tobat ya, sebelum dia ketemu sama ya Dr. Strange lagi gitu kan. Oke. Tapi kalau kita sambungkan lagi ke What If kan itu agak-agak nyambung gak sih? Kalau nggak apa bisa jadi nggak nyambung, bisa jadi ya nggak nyambung sih, karena kita kan udah lihat di ending kan dia kan udah tobat sih sebenarnya, bukan misalnya jahat lagi kan. Permasalahan udah selesaikan situs dengan satu episode gitu loh. Tapi mungkin dia keambilnya pas belum tobatnya gitu bang. Oke. Jadi kayak ini ya, kayak contohnya Doc Ock yang di Spider-Man 2, dia ketarik sebelum dia tobat kan, dia kan jadi musuhan tuh. Oke. Oh, siap. Jadi tekniknya kayak No Way Home gitu ya, ketarik semua yang masih bermusuhan gini ya. Oke. Iya gitu. Menarik sih. Menarik. Oke, thank you Bang Diouf. Oke, kita bahas lagi mengenai dari rating nih. Oke, gue mulai suka nih kalau bahas rating nih. Oke, menurut kalian nih, Multiverse of Madness ini PG-13 atau R-rated nih? Dan alasannya apa? Dan kalau kalian ini PG-13 alasannya apa? R-rated juga alasannya apa? Nah, mulai dari Bang Albert nih. Ya lebih cocoknya sih R-rated sih, karena kan temanya horror ya, dark ya. Jadi nggak cocok buat anak kecil sih gitu. Oke. Banget sih kalau buat anak kecil ya. Kalau PG-13 sih kocak jadi gitu. Jadi bukan ke horror sih, jadi kayak ngelawak gitu jadinya MCU. Karena padahal kan temanya kan horror gitu kan, Multiverse of Madness kan, di mana hancurnya universe gitu kan, multiverse maksudnya gitu. Jadi kan pastinya banyak adegan-adegan yang maksudnya ya bukan buat anak kecil lah gitu kan. Karena kan udah ketahuan banget dari title-nya pun juga udah dark gitu. Jadi lebih cocok sih R-rated sih. Gitu. Oke, R-rated ya. Oke, siap. Tapi gini, Pak, masalahnya kita kalau udah lihat 2 film MCU sebelumnya, ya which is Eternals, ya kan, No Way Home, katanya mereka akan menjadi film yang dark. Tapi ketika di bioskop Indonesia, PG-13 ya, Eternals PG-13, No Way Home semua umur. Ini literally nyari duit banget sih di Indonesia sih, astaga. Gue takut seperti itu, Pak. Di sana R-rated, di sini PG-13 alias mungkin dibuat semua umur ya, nyari duit banget MCU. Bangsat. Gitu sih. Yang gue takutkan situ seperti itu sih. Di cut. Aduh. Ya karena di sana. Iya sih benar. Gue khawatir situ, Pak. Gue khawatir situ loh, Pak. Masalahnya dulu. Ya sama kasusnya, kasus cut. Jadi semuanya semua umur bisa nonton. Karena kan di Indo kan begitu kan di Indo. Kalau di luar mah R-rated pasti. Anak kecil juga udah disuruh nonton begituan. Biasa. Kan kalau bocil di Indo kan beda. Di luar. Iya benar. Tapi kalau mungkin bisa jadi kan kalau di Indonesia kan semua umur sih yang nonton itu. Aduh. No, jangan. Aduh, please lah, jangan sampai lah. Aduh, gue udah cukup kecewa dengan Eternals, No Way Home, ya kan. No Way Home katanya akan film dark MCU apa? Coba gak ada dark-darknya semua gue ngeliatnya. Malah banyak lawakannya, Pak. Tetep aja tuh, aduh, ya. Teknik marketing ya. Tapi kalau Bang Luffy nih, menurut lu gimana nih, Bang Luffy? Ya, gue juga lebih setuju. Ini sih dibikin jadi R-rated aja, jangan PG-13. Karena ini dark gitu ya. Kapan lagi gitu kan kita bakal ngelihat MCU bakal jadi dark sih, ini kan baru banget dan fans juga pasti excited lah ngelihat film kayak gini gitu. Jadi semoga nggak dibikin PG-13 lah kalau di Indonesia, semoga ya. Oke, semoga ya, semoga mungkin ya kita bisa asumsi bahwa mungkin di Multiverse of Madness mungkin ada ya lah, ada adegan dewasa mungkin kalau mereka ingin fokus ke R-rated ya, mungkin ada adegan dewasa ya mungkin, karena katanya si Doctor Strange kan akan ketemu kekasihnya tuh yang akan menikah, tapi bukan menikah dengan dia, mereka dengan siapa kita nggak tahu kan, mungkin bisa jadi ada adegan ya lah mereka berdua lagi gini-gini atau gimana kita nggak tahu kan. Tapi
kalau itu misalkan ada dan lu di-cut, wah lu salah sih. Aduh, lu salah sih, sumpah Disney. Bukan Disney, Disney Indonesia LSI. Wah, lu parah sih, lu cut kayak adegan yang penting, aduh. Nyari duit banget tuh, makanya yang gua takutkan seperti itu, Pak. Itu sih yang gua katakan di sini sih. Itu aja sih kalau gua sih. Oke, thank you Bang Luffy. Kalau dari Bang Diof nih, menurut lu gimana nih? Oke, menurut gua sih kayaknya sih teman masih 50-50 dong. 50-50. Oke. Kenapa ya? Gue mikirnya gini, sebrutal-brutal Marvel gitu ya. Dia tuh kalau gue lihat tuh dia nggak pernah kayak ngeliatin yang sadis-sadisnya gitu kan. Apa lu pernah lihat gitu kan di film-film sebelumnya kan? Nggak pernah juga gitu. Jadi gue rasa sih masih kayak ada bumbu-bumbunya lah gitu apa untuk PG-13 itu gitu. Gue rasa sih darknya mungkin ya kalau diskalain mungkin 65 kali ya, 65, 60 lah, 60, 65 gitu. Sisanya masih kayak biasa aja gitu. Gitu sih. Oke. Gue harap juga sih. Gue mikirnya gini Bang, kalau misalkan itu A-rated ya, misalkan itu adult gitu kan, khusus itu kayak aduh yang bocah-bocah gitu kan, fans bocah gitu kan pada aduh sayang banget nih gue nggak bisa masuk gitu kan. Loh, gak apa-apa. Gue KTP gitu kan. Gak apa-apa. Gue lebih senang kenapa? Karena kita bisa terbebas dari konten-konten TikTok ya. Ya bisa dibilang mereka tuh sangat terlalu random Pak. Itu sotoy sekali komen-komennya. Ya sih gitu apa ya. Tapi ya balik lagi sih gue sendiri sih nggak pernah berharap sih sebenarnya gitu. Tapi ya ini aja pendapat gue aja gitu. Gitu sih. Oke. Siap. Thank you Bang Dev. Tapi kalau gue pribadi, gue pengennya R-rated sih. Karena kita udah lihat bumbu-bumbunya Moon Knight aja ternyata udah mulai R-rated tuh. Itu kelihatan banget R-rated loh. Dari segi horornya segala macam Moon Knight itu udah mengundang banget sih. Dan kita kalau lihat dari Multiverse Madness dengan trailer yang disajikan kemarin, itu gue lihat kayaknya horornya minta ampun banget sih. Horor dari vibe-nya udah gak ada vibe yang ceria, udah nggak ada. Jadi trailernya udah benar-benar dark banget dengan ala-ala Sam Raimi banget sih yang gue lihat sih. Ya dengan mungkin ya gue juga nggak bisa terlalu berapa tinggi ini R-rated atau PG-13, gue nggak bisa begitu, tapi karena ini filmnya belum tayang gitu loh, jadi ya kita mungkin akan mendapatkan trailer keduanya bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ratingnya nanti seperti apa. Ya kita tunggu aja lah seperti apa sih. Ya gue berharap sih di Indonesia nggak akan jadi semua umur ya. Itu kalau semua umur aneh sih, aneh banget sih. Iya bakal aneh banget sih, bener. Iya bener loh. Aneh sih, tiba-tiba gua cek di Stema, Doctor Strange Multiverse Madness tayang. Oh, no playing. Gua lihat semua umur. Oh. Wah, gua curiga banyak banget di-cut nih. Yang saya durasi 2 jam, di-cut jadi 1 jam. Oh, bangsat. Jangan kayak Eternals nanti. itu 2 scene loh Pak. Ternyata 2 scene di-cut loh. Yang cuman G sama si Ikari sama si Cersei lagi gini-gini, di-cut juga bodoh lah. Jujur loh, gue lihat di Disney Hotstar itu yang cuman gay itu nggak ada loh. Gue rasa, gue lihat tadi nggak ada kan? Yang mana? Ada. Cuman gay. Ada. Berapa sih kalau nggak salah? Ya? Berapa? Aduh, pokoknya di scene dimana para si Ikari, Cersei sama itu mereka lagi berkunjung ke rumah Fastos. Itu ada di situ. Oh iya. Ada di situ. Lama gak? Cumannya sih cuma 5 sekitar 6 detik lah ya, 6 detik doang kok. Cepet kok. Iya. Tapi lu bakal kerasa. Oke, lu tenang aja lah. Ada semua ada kok. Nah itu Disney Plus aja bisa R-rated Pak. Lu kok masa LSI masa gak bisa? Masa kalah sama streaming? Iya benar. Bener. Masalah gini Pak, bioskop kan itu lebih mahal. Disney Plus juga lebih mahal loh. Masa kita bayar lebih mahal malah kita dapat yang lebih bagus? Bioskop juga, bioskop Pak, bukan TV. Kesel kayaknya Pak. emang nyari duit banget sih ya. Nyari duit banget kayaknya. Ya tau lah, pokoknya kita lihat aja lah nih gimana, jangan sampai mengecewakan lah ya. Itu aja sih menurut gua sih terus. Jangan sampai mengecewakan. Itu aja sih menurut gua. Oke, gua mau bahas juga dari endingnya ya. Endingnya itu ketika kita melihat ada scene ketika agar-agar sudah selesai. Nah terus dengan ada lu kalau masih lihat ada di Sanctum ketika dia ketemu dengan Supreme Strange atau Mephisto segala macam kita nggak tahu. Itu kalau kalian teliti ya, itu
kalian bisa lihat tepat di samping itu ada sebuah portal. Kalau kalian teliti ya, itu ada sebuah portal tuh. Nah, itu portalnya kayak apa ya? Itu kayak apa sih? Gua nggak tahu nih. Ini bener dimensi di out of dimension atau bener-bener apa ya? Gua nggak tahu nih. Ada bisa jelasin nggak di situ nggak? Itu kayak bukan di Earth yang bisa dibilang Earth di kota lain atau bener-bener di Earth yang bisa dibilang tuh kayak temporal zone nggak sih? Kayak benar-benar zona di luar waktu banget sih. Itu yang gue lihat ya. Karena di situ gue lihat ini kayak bukan di kota, bukan di kota mana, apa bukan di dunia manusia gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Portalnya yang muter-muter itu bukan sih atau ya, bukan? Yang muter-muter itu. Kalau teliti ya, ada kok di situ kok. Bukan kuning, abu-abu sih. Abu-abu bro. Bukan kuning, beda. Portalnya bukan kuning kayaknya. Bukan portal Doctor Strange, bukan. Kayak portal pusara air kan. Nah, gitu kayak portal pusara air gitu. Oh, yang ada di jendela itu ya? Itu kan ada sebuah portal tuh. Iya. Ah, itu. Iya, itu abu-abu itu, abu-abu biru, abu-abu biru. Kok yang notice dikit ya? Iya. Itu di luar waktu sih, Bang, kayaknya. Waduh. Dan gue rasa juga deh, gue kayaknya di luar itu. Rada panjang juga. Gue bilang tadi Doctor Strange itu ketarik, yang Supreme Strange itu ketarik pas itu berjalannya waktunya dia itu sama dengan Doctor Strange asli gitu. Oh. Makanya dia bisa ketarik. Kenapa? Makanya gue pernah bilang TVA itu ada 3 gitu. Oh. Nah, karena ya beda gitu waktunya gitu. Kemungkinan juga bisa beda sih waktunya apa yang terjadi itu. Makanya si Doctor Strange itu bisa masuk gitu kan, si Supreme Strange itu bisa masuk ke ya mungkin itu end of time ya, gue nggak tahu, dan ketemu sama si Doctor Strange aslinya itu gitu. Oke, siap. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir dari sebagai penutupan juga. Menurut kalian nih, dengan berbagai macam rumor-rumor cameo yang akan hadir di situ, kan ada berbagai macam cameo yang katanya akan sampai cameo-nya nggak masuk akal juga. Kayak contoh Daredevil Ben Affleck ya. Itu literally udah dikonfirmasi Ben Affleck dia nggak akan muncul. Nggak akan muncul karena gua udah lihat. Hancur, nggak akan lah. Ketuaan Pak, dia udah jadi Batman malah jadi Daredevil, jadi kayak cocok. Ngerti usia, sadar usia. Iya. Badannya juga udah kegedean badannya. Iya, badan kegedean. Sama Daredevil kan kurus tapi berotot kan. Kurus kan Daredevil. Jadi kalau dia lah jadi nggak cocok sih. Oke. Tapi kalau kalian nih kalian bisa menyebutkan cameo mana saja yang akan tampil di sini, tapi menurut kalian lebih masuk akal deh. Siapa aja nih? Dari Bang Albert sendiri nih. Menurut lu siapa aja nih cameo yang akan muncul di MOM ini nanti? Menurut lo yang lebih masuk akal dan apa alasannya? Yang pertama kami yang paling masuk akal X-Men Profesor itu Rex sama Dark Phoenix. Itu kayak sih ya alasannya sih karena MCU pengen buka X-Men ya, versi dia gitu. Versi-versinya MCU. Jadi X-Men versi MCU. Ya ini tuh kayak hitungannya kayak jalan portalnya buat mutan di MCU, karena kan kita sejauh ini belum pernah lihat mutan di MCU kan. Baru Scarlet sama Quicksilver, itu pun juga kayak hitungannya kan Scarlet kan lebih ke Witch ya, ke Witch Wanda kan, sedangkan Quicksilver ya memang sih mutan dia, cuma kan gak se yang kita biasa lihat tuh di X-Men tuh yang mutan yang hilang gitu kan. Masuk akal sih. X-Men masuk akal. Terus yang kedua ya Ghost Rider juga masuk akal itu. Soalnya kan hitungannya kan nanti kan katanya rumornya kan Ghost Rider yang versi Norman Reedus kan mau dibuat ya. Jadi, oh iya. Ya kemungkinan iya. Cameo-nya itu. Atau kemungkinan bisa jadi Ghost Rider-nya sih 2 ya di MOM ya, menurut gua ya. Yang versi Nicolas Cage sama yang Norman Reedus. Kalau yang Ruby Race kayak sih nggak bakal nyampe ke ini cameo ini sih MOM ya. Gitu. Kalau yang 3 sih Fantastic Four cameo Fantastic Four itu memang itu sih ini maksudnya kayak ya masuk akal lah, karena kan nanti kan di fase berapa ya Fantastic Four ya? 5 apa berapa? 5. Fase 5 Fantastic Four. Ya, 5. Ya, itu kan nanti kan Fantastic Four ya kemungkinan sih
cameo-nya sih si Reed Richards ya. Tapi kalau menurut gua sih kalau misalkan si Reed Richards dijadiin cameo sih terlalu awal ya. Surprise sih. Jadi kita kan terlalu awal jadi nggak surprise. Kita kan hitungannya mau nonton Fantastic Four yang versi MCU, kita ngelihat semua anggotanya gitu. Jadi tanpa ada bocoran. Nah, ini kan cameo kan hitungannya dia ya cameo kayak bocoran hitungannya sebatas cameo gitu lewat yang asli gitu. Kecuali kalau Reed Richards-nya yang 2005 sih yang lupa tuh yang Chris Evans jadi Human Torch. Nah, kecuali itu. Oh iya kecuali itu. Iya. Kecuali itu. Ya. Itu ya. Itu masih mending lah. Tapi kan kayaknya sih Fantastic Four Reed Richards yang buat fase ini gitu. Kayaknya sih gitu ya menurut gue ya. Oh. Kan selebihnya udah gua mikir nggak masuk akal itu. Dan gua nggak percaya. Iron Man gitu apalagi tuh udah Deadpool. Gua nggak percaya. Oke, siap. Berarti itu ya X-Men sama Fantastic Four ya. Ghost Rider 3. Oh, Ghost Rider, oke. Ghost Rider nomor. Oh, nomor Idus ya. Oh iya. Aduh, kita lupa deh nomor Idus. Oh iya ya, dia juga mau ngomong. Gua juga mau nih jadi Ghost Rider nih. Tunggu panggilan sampai dari MCU. Iya. Oh iya. Iya bener. Oke. Itu tunggu sih. Bisa jadi. Oke, siap. Tunggu aja kalau kita lihat ya. Oke, thank you Bang Abad. Tapi kalau dari Bang Davan yang menurut lo gimana nih? Siapa aja nih karakter yang lebih masuk akal nih? Selain Fantastic Four atau X-Men kan udah jelasin sama Bang Albert nih. Menurut lo ada nggak yang menurut lo lebih masuk akal dan apa alasannya gitu? Mantap Pak. Silakan mantap Pak. Kalau menurut gua sih ya benar tadi si kata Albert ya, ada X-Men, terus ada kayak Fantastic Four sama Ghost Rider, terus kalau masuk akal lagi ada si siapa ya? Gak tau juga sih, cuma yang masuk akal sih itu sih antara Fantastic Four sama X-Men itu karena kan ini kan Magnus ya, multiverse, karena membuka semua multiverse mungkin bakal masuk kayak ada X-Men karena kan ini mungkin memperkenalkan X-Men sih, gitu sih di dalam MCU. Oke. Oh iya, itu juga gue bertanya nih, ada rumor yang mengatakan bahwa Wanda itu akan mengucapkan mantra No More Mutants. Katanya ya, no more mutants katanya itu. Jadi nggak akan ada mutant, tapi itu sebagai perkenalan mutant nggak sih? Iya nggak ya? Kalau nomor mutant ya sih bisa jadi. Menarik deh. Kalau di komik spell nomor mutant itu untuk menghapus mutan sih, bukan untuk munculin mutan. Jadi kita nggak tahu ya, apakah nanti Wanda bakal bilang bakal ada mutan atau nomor mutant, kita nggak tahu gitu. Tapi kayaknya mutan bakal dimunculin ya, kayaknya di sini udah mulai di mention lah gitu. Oke, siap. Oke, berarti masih sama ya, Fantastic Four sama X-Men nih. Oke, thank you Bang Nava. Kalau dari Bang Lutfi nih, mungkin ada jawaban berbeda. Mungkin lo mengharapkan ada Daredevil versi Charlie Cox mungkin, atau siapapun itu, mungkin siapa gitu, Spider-Man Tobey mungkin, atau Andrew, kita nggak tahu kan. Namanya multiverse ya. Aduh, kita nggak tahu nih. Menurut gimana nih Bang Lutfi? Enggak sih, kayaknya sama aja sih ya. Antara X-Men, Fantastic Four, Ghost Rider gitu. Itu soalnya yang paling masuk akal juga gitu. Kalau kita ngomongin Leonardo DiCaprio masuk kan nggak apa ya. Terus pemeran Nightmare at the Museum juga masuk, jadi kayak nggak inilah, nggak bisa dipikirin gitu. Jadi kayaknya itu aja sih, 3 itu doang kayak yang bakal masuk. Oke, iya sih. Sampai ada Laurie Dore. Tapi Leonardo DiCaprio itu katanya castingnya sebagai Peter Parker Spider-Man, Pak. Itu masih Spider-Man yang mana nih? Gua ke castingnya tuh. Ketuaan, Pak. Mau jadi apa? Leonardo DiCaprio itu udah tua. Kecuali zaman-zaman dia itu masih tampan dulu pada zaman masih Titanic ya. Itu masih kapal lah ya. Dia masih muda banget. Sekarang udah tua. Aduh. MCU bayar juga berapa buat aktor selegend itu, Pak? Aduh. Oke, siap. Oke, thank you Bang Luffy. Kayaknya sih yang gue pikirin mutan sama Fantastic Four itu mungkin. Ya sebenarnya gue pengen lihat gimana ya. Gue mah apa adanya lah gitu, maksudnya. Nah udahlah, lu sajiin aja lah yang terbaik gitu buat gue gitu kan. Karena gue ya sebenarnya males juga berteori, tapi ya karena lu nanya begini, mungkin gue bilangnya bakal mutant sama Fantastic Four. Dan gue juga jujur gue belum tahu. Maksudnya gue nggak ngelihat lagi kayak berita tentang Fantastic Four itu. Tapi ya
yang gua sering dengar tuh ya mutants gitu, apa kayak si Profesor X itu kan bener-bener kayak apa, kayak bener-bener deras lah gitu apa beritanya. Terus juga Defender ya kan, Defender ada, terus Inhuman juga ada gitu kan. What? Defenders? Defender ya, Defender katanya sih ya gitu. The Defender. Kalau Defender berarti anggotanya kan ini Daredevil, Iya. Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones. Waduh. Berarti Itu soalnya katanya gini bang, itu canon katanya bang, katanya canon antara serial-serial itu katanya canon. memang canon, Ya, bro. kayak- Memang canon, bro. Ibu rasa sih itu. Wah, seru oke. nih. Wah, merinding bangsat. Semua merinding aja semua. Oke. Ini belum lah ya. Gue suka banget dengan Marvel Netflix. Oke, gue lebih suka mereka daripada MCU. Sumpah. Kalau mereka balik lagi, di MCU untuk apa ya? Untuk mengkonfirmasi bahwa mereka akan dibuat mungkin akan dilanjutkan seriesnya, mungkin cuman pindah platform ke dari Netflix ke Disney Plus. Wah itu kacau sih sumpah. Wah, oke. Marvel udah mulai bagus nih. Oke, siap. Waduh, Defenders ya. Waduh, thank you Bang Dio. Waduh, gue kayak apa ya? Jujur aja nih, gue kayak hilang harapan nih soal Marvel Netflix ya, sumpah. Gue kayak hilang harapan sama tuh. Ini kayak gak akan melanjut ya. Aduh, sayang banget. Oke, siap. Karena dengan keadaan Daredevil Charlie Cox, Kingpin-nya Vincent D'Onofrio lanjut lagi, meskipun dia tuh kayak di nerf banget di Hawkeye ya. Kita kecewa banget Pak, sumpah. Tapi ya oke lah, ini kalau Bang Dio udah mengatakan akan ada Defenders. Oke lah, gue sangat berharap banget sih. Sangat berharap banget sih kalau mereka muncul sih. Oke, mantap. Oke, siap. Main nih. Oke, thank you Bang Diouf. Oke, siap. Thank you Bang Diouf. Oke bang. Oke, siap. Oke, kalau gua berharap banyak sih. Oke, gua berharap banget akan ada cameo. Yang pertama Daredevil Charlie Cox ya. mungkin ini agak melenceng, tapi oke, bodo amat ada Daredevil Charlie Cox untuk mengkonfirmasi. Dan juga X-Men lah ya, kita udah tahu leaknya ada si Profesor Xavier ada, tapi kita belum tahu ada apakah ada Logan X-Men, kita nggak tahu ya. Tapi cuman si Charles doang yang diperlihatkan. Dan juga si Fantastic Four ya kemungkinan ada, karena si Reed Richards ini katanya dia kan bisa menjelajah multiverse nih. Nah, kita nggak tahu perannya dia seperti apa di sini, tapi kalau dia benar ada di sini ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue juga setuju dengan statement Bang Albert yang mengatakan bahwa dia tuh kalau terlalu dimunculkan itu kayak gak ada surprise kita akan melihat Fantastic Four nanti di fase kelima. Jadi ya kalau menurut gue mending jangan dimunculkan dulu sih. Kecuali kalau Fantastic Four versi yang dulu ya, tahun 2005 dulu ya, itu beda lagi sih. Gitu sih kalau menurut gua sih. Oke. Dari beberapa kali udah kumpulkan. Ya itu aja mengenai diskusi kita mengenai Multiverse of Madness, karena sampai sekarang kita masih belum bisa menemukan informasi yang lebih jelas ya. Nah, itu sih. Nah, dari kalian ada tambah lagi nggak nih dari kalian? Mungkin kalau kalian ingin bahas apa gitu di MOM gitu, ada gitu atau apa gimana gitu? Bebas ya bicara. Silakan. Pengen nanya gue bang, boleh gak? Bebas. Itu apa, Baron Mordo sebenarnya dia villain atau protagonis sih? Nah, ini. Soalnya itu kayak dia tuh kayak jahat, kayak biasa aja gitu, kayak baik gitu kan. Nah, oke. Gimana tuh? Oke. Thank you. Kalau Baron Mordo yang gua lihat ya, katanya di Multiverse Madness ini akan ada 2 Baron Mordo. Katanya akan ada 2 Baron Mordo nih. Iya. Yang pertama, kalau lo masih lihat ada Baron Mordo yang ada rambutnya, yang rambut ikal tuh, yang rambut negro tuh. Iya. Itu katanya ada Supreme Mordo katanya. Katanya ada Supreme Mordo. Jadi bukan Baron Mordo yang kita lihat di MC yang di Doctor Strange film pertama ya, bukan ya. Itu benar-benar Supreme Mordo. Itu adalah menjaga gerbang, menjaga tempat yang apa ya, tempatnya si Supreme Strange itu katanya. Dan dia tidak membela Multiverse. dan dia tidak dia tuh nggak mengizinkan si Doctor Strange versi MCU ini lewat gitu loh. Jadi kayak menjaga gitu. Jadi kayak seperti itu sih kayaknya ya. Jadi itu benar yang kita lihat di trailer itu Mordo yang versi baik. Tapi kalau kita lihat di MCU kemarin kan Mordo udah jadi jahat loh. Dia memang awalnya udah jadi jahat karena ya dia tuh kalau di komik si Mordo ini ya, si bangsat ini, si Mordo ini dia tuh udah bekerjasama dengan si Dormammu sejak awal. Jadi penyerangan Dormammu itu udah direncanakan sama si Mordo ini. Cuma si Ancient One sama Doctor Strange ini mereka nggak tahu loh. Mereka nggak tahu loh pengkhianatan si Mordo seperti apa, mereka nggak tahu. Makanya itu dijelaskan ya lewat dari aktornya sendiri, dia itu udah di interview gitu loh. Gitu sih.
Jadi Moldo tuh dari komik itu sebenarnya villain dia tuh. Oke. Mungkin ada tambahan lain mungkin dari Bang Luffy atau Bang Albert mungkin lebih tahu soal si Karl Moldo nih. Oke Bang Tio mungkin bisa menambahkan dari gua mungkin Bang Luffy atau Bang Albert mungkin atau Bang Dava mungkin soal si Moldo ini. Menarik nih Moldo nih. Karena kita tadi nggak bahas soal dia nih. Iya, sama aja sih kayaknya emang di komik dia juga super villain. Jadi dia emang villain gitu. Tapi kalau misalnya untuk di filmnya ada 2 itu juga apa ya? Itu juga menarik sih sebenarnya ya. Ngelihat varian lain dari dia gitu kan. Bakal seru sih kayaknya sih. Ada Supreme Mordo kayak gitu, bakal seru kata gue. Wah, oke. Siap. Oke, menarik juga sih. Merinding bangsat sumpah. Anjir. Multiverse nih oke, udah mulai gila-gilaan nih MCU nih, udah mulai budgetnya udah mulai tekan nih. Oke, kita gaji berapa aktornya nih. Oke. Waduh, bener-bener kaya sumpah nih. Waduh, kaya MCU nih. Oke, thank you Bang Rui. Kalau dari Bang Dava nih. Kalau di komik emang dia apa ya? Pilihan sih emang. Tapi yang kalau gua tonton di kartunnya ada sih kartunnya Spider-Man. Di mana tuh ada sesi Dososeng sama Modo. Nah, di Modo tuh emang Justice. Mungkin kalau di MCU-nya si Modonya nih kayak udah tobat gitu. Tobat. Iya, mungkin kalau di MCU-nya. Si Modo yang di Dososeng Multiverse Madness ini. Mungkin ya. Tapi kan kita udah lihat scene-nya di mana si Modo kan nyerang si Stress tuh. Yang Stress di borgol tuh kan nyerang dari situ. Kayak nggak tahu lagi sih. Ini kita masih abu-abu masalah sih Bang Dava. Iya, masih abu-abu. Masih abu-abu banget sih. Karena baru satu ini kan, baru satu teaser jadi belum full gitu semuanya. Belum full. Jadi masih Nanti abu-abu. tunggu aja. Mungkin Februari kali keluarnya kapan? Ada ini nggak? Ada bocoran nggak? Februari ataupun Maret gitu? Gini. Bisa jadi kali Februari. Bisa jadi Maret. Kalau Februari nggak mungkin nih, karena gini, soal status Strange ini kan mereka tayangnya Mei kan ya, awal Mei. Nah kalau gua kalkulasi biasanya kalau film Marvel akan membuat film besar kan, kalau trailer kan biasanya itu kan muncul sebulan sebelumnya. Jadi bisa jadi April, bisa jadi Maret, kita nggak tahu nih seperti apa. Tapi kalau menurut gua sih April sih, menurut gua sih April, sebulan sebelum penayangan mereka gitu sih. Kayak No Way Home kemarin, mereka keluar trailer keduanya November, tayang Desember. Nah, berarti jadi kemungkinan Multiverse of Madness kayaknya mereka akan di bulan April sih. Kayaknya seperti itu sih. Ya tunggu aja lah kita lah ya. Tunggu aja ya. Oke, nanti kita akan breakdown semuanya lah nanti lah. Fans harus sabar. Sabar. Karena sumpah Pak ini banyak banget rumor-rumornya gua nggak tahan Pak sumpah. Dan justru kayak gini nih yang bikin filmnya semakin ditunggu gitu kan. Jadi banyak rumor, makin banyak fans-fans yang excited sama film ini kayak gitu sih. Yup, bener. Apalagi saudaranya Sam Raimi. Oh my god, Sam Raimi. Anjir, kita yang udah generasi lama udah tahu lah Sam Raimi itu buat Spider-Man dulu kan udah sukses banget tuh. Nah, kita bisa lihat nih nanti dia seperti apa nih. Buat Doctor Strange lagi nih. Oke. Kita lihat aja nih gimana hasilnya. Oke, siap. Doakan aja nggak ada banyak lawak ya. Ya, inilah penyakit MCU. Kebanyakan lawak. Itu loh, itu yang gue sampai aduh please lah dikurangin lawaknya, aduh. Bisa nggak sih? Kesal Pak, semua Pak. Di film Eternals saja banyak lawak ya Pak. Rated. Lawaknya masih ada. Oke. Itu aja yang gua harapkan sih. Oke, itu aja mengenai pembahasan dari Multiverse of Madness ya. Thank you banget buat kalian udah nonton sampai sekarang ini. Ya kita udah bahas semuanya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau punya informasi lain, tulis aja di kolom komentar dan kita bisa diskusi banget seperti biasanya ya. Oke, thank you banget Bang Tio, Bang Lutfi, Bang Albert dan juga Bang Dava udah hadir di podcast ini. Thank you banget dan kita mungkin bisa join ke podcast berikutnya ya mengenai topik keduanya ya. Oke, thank you banget. Terima kasih. Oke, makasih Bang ya. Oke. Makasih Bang. Oke, siap. Thank you banget. Oke, terima kasih sudah menonton video. Silahkan like, comment, subscribe untuk gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!